Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Nah, adik-adik, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang kita membahas tentang latihan penilaian akhir semester 1 untuk biologi kelas 11. Video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal yang berhubungan dengan bab sel dan juga jaringan tumbuhan. Oleh karena itu, untuk video ini kita nanti akan membahas tentang jaringan hewan dan juga sistem gerak. Seperti biasanya, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bab selanjutnya ya, yaitu jaringan hewan. Untuk soal yang pertama dari jaringan hewan ini, oksigen yang kita hirup akan masuk ke dalam tubuh melalui alveoli di paru-paru. Jaringan epitel yang menyusun alveoli adalah, berarti ini kita membahas tentang jaringan epitel. Di mana jaringan epitel itu ada bermacam-macam. Ini saya tunjukkan gambar dari macam-macam jaringan epitel. Untuk yang pertama, epitel pipih selapis ya. Jadi bentuknya pipi dan juga hanya selapis saja, satu lapis saja. Letaknya dari epitel pipih selapis ini adalah alveoli paru-paru, kapsula Bowman, membran timfani, peritoneum, pleura, pembuluh limfa, pembuluh darah, dan jantung. Sedangkan untuk epitel pipih berlapis berarti dia pipih, bentuknya pipih tapi dia berlapis ya. Jadi lapisannya tidak hanya satu saja. Nah, epitel pipih berlapis ini letaknya ada di epidermis kulit, anus, uretra, kornea, rongga mulut dan juga esofagus. Nah, selanjutnya ada epitel kubus selapis. Nah, berarti dia bentuknya kubus tapi hanya satu lapis saja. Nah, epitel kubus selapis ini bisa kita temukan pada kelenjar tiroid, kemudian permukaan lensa mata dan juga ovarium. Nah, selanjutnya ada epitel kubus berlapis. Berarti bentuknya kubus tapi berlapisnya banyak. Epitel kubus berlapis ini biasanya ada di saluran kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Jadi kelenjar-kelenjar itu ya, kelenjar minyak, kelenjar keringat itu tersusun atas epitel kubus berlapis. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk sistem sekresi. Selanjutnya ada epitel silindris selapis atau biasanya juga ada yang menyebutkan epitel kolumnar ya. Silindris itu juga bisa disebut kolumnar. Nah, epitel silindris selapis ini biasanya kita temukan di ovidak, rongga hidung, dan juga bronkus. Nah, selanjutnya epitel silindris berlapis. Jadi silindris, bentuknya silindris tapi berlapis-lapis. Biasanya kita bisa menemukan pada laring ya, laring bagian atas dan juga esofagus. Nah, kemudian ada epitel silindris bersilia, berarti dia silindris tapi dia punya silia. Nah, epitel silindris bersilia ini bisa kita temukan pada membran mukosa, saluran pernapasan dan juga tuba eustachius. Nah, selanjutnya ada epitel tradisional. Maaf ya, ini kok tradisional ya? Seharusnya itu transisi ya. Jadi epitel atau bisa disebut dengan epitel peralihan. Karena apa? Karena bentuknya itu bisa berubah-berubah. Contohnya pada apa? Uretra, ureter dan juga ginjal ya. Karena nanti kan akan dia bisa meregang ya. Kalau meregang nanti bentuknya seperti apa? Ada kontraksi, ada relaksasi gitu loh ya. Kayak misal di otot itu ada kontraksi dan juga ada relaksasi. Itu. Jadi, kalau kita kembali ke soalnya, jaringan epitel yang menyusun alveoli adalah apa tadi? Epitel pipis selapis. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, selanjutnya kita nomor 12. Sel-sel pada jaringan ikat yang berfungsi memakan zat-zat buang adalah, kita lanjut ke jaringan ikat. Nah, yang harus kalian ingat adalah jaringan ikat penyusunnya ada dua macam ya, yaitu sel-selnya, kemudian yang kedua ada berupa serabutnya. Untuk yang sel-selnya sendiri itu yang pertama ada fibroblast. Di mana fibroblast itu merupakan protein penyusun matriks pada jaringan ikat. Kemudian ada plasma yang menghasilkan antibodi.
Ada sel tiang atau biasanya juga disebut dengan sel mas ya. Sel mas ini fungsinya untuk menghasilkan heparin. Heparin itu untuk pembentuk darah dan juga histamin, di mana histamin itu fungsinya untuk permeabilitas pembuluh darah. Kemudian selanjutnya ada sel lemak. Sel lemak ini fungsinya untuk cadangan makanan ya. Setiap lemak itu fungsinya untuk cadangan makanan. Selanjutnya ada sel pigmen. Nah, pigmen itu fungsinya untuk apa? Yang memberi warna, misalnya pada kulit ya. Kemudian ada leukosit, di mana leukosit ini fungsinya sebagai pertahanan terhadap benda asing. Nah, selanjutnya juga ada eritrosit. Eritrosit itu berarti sel darah merah ya. Sel darah merah fungsinya untuk apa? Mengikat oksigen. Dan juga ada makrofag. Makrofag itu fungsinya sebagai fagosit terhadap benda asing. Fagosit itu berarti dia memakan, nanti dia memakan benda asing. Nah, itu adalah sel-sel penyusun dari jaringan ikat. Nah, kemudian ada serabutnya yang menyusun jaringan ikat. Ada apa saja? Yang pertama ada serabut kolagen dengan daya elastisitas yang rendah. Kemudian ada serabut elastis. Serabut elastis ini seperti namanya ya, berarti elastis. Daya elastisitasnya tinggi. Dan yang terakhir ada serabut retikular. Serabut retikular itu serabutnya seperti kolagen, hanya saja dia lebih tipis. Nah, kalau dia seperti kolagen, maka dia juga mempunyai daya elastisitas yang rendah, sama seperti serabut kolagen. Berdasarkan keterangan yang sudah saya berikan tadi, berarti sel-sel pada jaringan ikat yang berfungsi memakan zat-zat buang adalah apa? Makrofag ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita lanjut ke nomor 13, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada perbedaan letak, ada tidaknya lurik, inti sel, sifat gerakan, bentuk sel, dan juga kemampuan kontraksi pada otot rangka, otot jantung, dan juga otot polos. Oke. Ini saya berikan soal seperti ini karena biasanya sih hanya satu saja ya. Misalnya otot rangka itu nanti sifat-sifatnya seperti apa, otot jantung itu nanti sifat-sifatnya seperti apa, otot polos itu sifat-sifatnya seperti apa. Kemudian perbedaan antara otot rangka dengan otot jantung atau otot jantung dengan otot polos ya. Nah, kalau di sini saya berikan semuanya agar kalian juga bisa mengingat antara perbedaan dari otot rangka, otot jantung dan juga otot polos ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat satu persatu dari perbedaannya ya. Mulai dari yang pertama dulu, letaknya. Apakah ini benar atau salah? Yang pertama ada otot rangka, letaknya melekat pada rangka, berarti benar ya. Kemudian kalau otot jantung hanya ada di jantung, benar. Otot polos adanya di lambung, usus, dan juga pembuluh darah, juga benar. Jadi yang nomor 1 benar semua. Kemudian perbedaan ada atau tidaknya lurik. Kalau otot rangka berlurik, benar ya. Kalau otot jantung tidak berlurik, salah. Karena otot jantung itu dia berlurik. Sedangkan otot polos memang benar tidak berlurik. Kemudian perbedaan dari inti selnya, kalau otot rangka banyak dan juga di tepi, benar. Kalau otot jantung 1 atau 2 yang ada di tengah, benar. Otot polos 1 di tengah, benar. Nah, kemudian untuk perbedaan sifat gerakannya, kalau otot rangka itu gerakannya sadar, benar atau salah? Benar ya, karena otot rangka adanya di rangka ya, ada di tulang. Kalau misalnya kita gerakkan, maka dia akan bergerak. Makanya dia disebut dengan sadar atau volunteer. Kemudian kalau otot jantung dia tidak sadar, benar ya, karena otot jantung walaupun tidak kita gerakan dia tetap bergerak. Sedangkan otot polos dia tidak sadar, benar juga. Kemudian perbedaan dari bentuk selnya, kalau otot rangka gelendong dengan ujung runcing. Nah, ini salah. Karena kalau otot rangka dilihat ya di sini ya, bentuknya itu adalah silindris panjang. Nah, sedangkan otot jantung bentuknya silindris bercabang. Nah, ini benar ya. Kalau otot polos ini kebalik dari otot rangka. Seharusnya kalau otot polos gelendong dengan ujung runcing. Berarti ini salah. Kemudian untuk perbedaan yang keenam meliputi kemampuan kontraksinya. Kalau otot rangka tidak mudah lelah, benar atau salah? Salah ya. Seharusnya dia mudah lelah. Kemudian kalau otot jantung ini kebalikannya ya, tadi dibalik sama otot rangka. Harusnya kalau otot rangka mudah lelah, kalau otot jantung tidak mudah lelah.
Nah, kalau otot polos tidak mudah lelah, ini benar. Nah, perbedaan yang tepat antara otot rangka, jantung, dan polos ditunjukkan oleh nomor berapa saja yang tidak ada silangnya? 1, 3, dan juga 4. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini ada sel syaraf ya. Bagian dari sel syaraf yang berfungsi untuk menerima impuls dan mempercepat jalannya impuls secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ada bentuk ada gambar dari sel syaraf. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 8. Seperti yang sebelumnya kita harus tahu dulu per angkanya ini bagian apa ya. Untuk yang nomor 1 itu bagian apa? Dendrit. Fungsinya dendrit adalah untuk menerima impuls. Kemudian yang nomor 2 ya ada badan sel. Badan sel itu fungsinya untuk meneruskan impuls dari dendrit. Selanjutnya yang nomor 3 ada nukleus ya. Nukleus berarti inti sel. Inti sel fungsinya untuk mengendalikan seluruh aktivitas pada sel syaraf ini. Nah, kemudian yang nomor 4. Nah, di sini ya. Nomor 4 di sini ada sel squam. Sel squam ini fungsinya untuk membentuk selubung mielin. Selubung mielin itu ditunjukkan pada nomor 5 ya, selubung mielin. Selubung mielin itu fungsinya sebagai isolator. Nah, kemudian yang 6 di sini ada apa? Nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini fungsinya untuk mempercepat jalannya impuls. Selanjutnya di sini ada nomor 7. Nomor 7 ini adalah akson terminal. Nah, akson terminal fungsinya untuk apa? Untuk meneruskan impuls ke sel lain, misalnya seperti otot, hormon, kelenjar, dan lain sebagainya. Nah, dari yang nomor 4, 5, 6, 7 ya, berarti dari sini sampai ke akson terminal itu disebut dengan akson. Fungsinya akson itu apa? Untuk meneruskan impuls dari badan sel. Nah, jadi bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima impuls tadi fungsinya siapa? Dendrit. Dendrit ditunjukkan oleh nomor 1 dan mempercepat jalannya impuls itu adalah fungsi dari nodus Ranvier dan nodus Ranvier ditunjukkan oleh nomor 6. Berarti jawabannya 1 dan 6, yaitu C ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Berikut adalah tabel struktur dan fungsi dari jaringan-jaringan tubuh. Nah, di sini ada 3 jaringan ya. Yang tidak tahu, yang kita harus menebak ini jaringan apa. Dan di sini diketahui struktur dan juga fungsinya. Nah, nama jaringan nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan berdasarkan tabel tersebut adalah, berarti kita analisis menurut struktur fungsinya. Mulai dari jaringan yang nomor 1 ya, merupakan jaringan penutup permukaan organ. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya jaringannya itu fungsinya untuk melindungi, berarti disebut dengan jaringan epitel ya. Jadi nomor 1 itu adalah jaringan epitel. Kemudian jaringan yang nomor 2, strukturnya, bentuk selnya bermacam-macam, silindris dan juga gelendong. Nah, seperti tadi apa ya? Jaringan otot. Fungsinya untuk penggerak alat-alat tubuh. Berarti jaringan yang kedua adalah jaringan otot. Nah, untuk jaringan ketiga sendiri, strukturnya adanya bahan dasar dan juga matriks. Nah, matriks dan juga bahan dasar itu tadi sifatnya apa? Jaringan ikat. Fungsinya untuk menghubungkan sel-sel atau organ-organ ya. Jadi penghubung. Jadi nomor 3 adalah jaringan ikat. Nah, jawabannya adalah jaringan epitel, jaringan otot, dan juga jaringan ikat. Jadi yang B yang benar ya. Oke, sekarang kita lanjut pada bab selanjutnya, yaitu sistem gerak ya. Untuk soal pertama dari sistem gerak ini, rangka manusia memiliki fungsi sebagai berikut kecuali yang A, tempat melekatnya tulang. Benar atau salah? Salah, karena apa? Rangka itu tempat melekatnya ligamen, di mana ligamen itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lainnya. Ini ada gambar dari ligamen ya.
Jadi ini adalah ligamen ya, seperti serat-serat gini ya, serabut-serabut. Ini disebut dengan ligamen. Ligamen ini fungsinya untuk menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Kalau di sini misalnya pelvis dan juga femur ya. Pelvis itu adalah tulang pinggul, kalau femur itu tulang paha. Nah, yang menghubungkan itu adalah ligamen. Nah, kemudian yang B, melindungi organ tubuh yang vital. Oke, benar ya. Misalnya seperti paru-paru, itu kan hati. Nah, itu kan dilindungi oleh rangka. Kemudian, rangka merupakan alat gerak pasif. Benar, karena dia apa? Karena dia tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif, di mana alat gerak aktif itu adalah otot. Nah, kemudian yang D, tempat pembentukan sel darah. Benar ya. Nah, kemudian yang E, menopang badan dan memberi bentuk tubuh. Oke, ini juga merupakan fungsi dari rangka. Berarti yang bukan merupakan fungsi dari rangka manusia adalah yang A, tempat melekatnya tulang. Seharusnya dia tempat melekatnya ligamen. Oke. Sekarang yang nomor 17. Perhatikan gangguan tulang belakang berikut. Nah, di sini ada 3 anak yang menderita gangguan tulang belakang ya. Ada nomor 1, 2, dan juga 3. Gangguan kifosis, lordosis, dan skoliosis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita sekarang menganalisis satu-satu. Nah, oke. Sekarang yang nomor 1 ini anaknya gimana? Tulang belakangnya itu dia bengkok ya. Dia bengkok ke depan. Nah, kalau dia bengkok atau dia nanti melengkung sekitar 50 derajat, maka disebut dengan kifosis ya, seperti membungkuk dia ya. Nah, kenapa kok sampai terjadi kifosis? Karena kebiasaan menulis atau membaca yang terlalu membungkuk. Jadi kalian tidak boleh membaca atau menulis yang terlalu membungkuk ya. Jadi kayak matanya itu didekatkan ke bukunya, itu tidak baik. Nah, kemudian yang nomor 2 ini dilihat ya, perutnya itu dia menjorok ke depan ya. Nah, jadi tulang pinggangnya itu berlebihan ke arah depan sehingga pinggangnya terlihat menonjol ke depan. Yang seperti ini disebut dengan lordosis ya. Nah, kemudian yang nomor 3, dilihat yang nomor 3. Ini seperti miring ya. Kalau miring ini dilihat seperti huruf S. Kalau dia seperti huruf S, maka disebut dengan skoliosis. Berarti dia tulang belakangnya melengkung ke arah samping kanan dan juga samping kiri. Ini disebabkan oleh kebiasaan membaca atau menulis. Kalau misalnya kita miring-miring ya, biasanya kan kita suka miring ya. Kalau misalnya menulis agar bagus atau yang lain sebagainya ya, atau tulisannya rapi dan lain sebagainya. Jadi kita miring. Nah, kalau kebiasaan miring ketika nulis atau ketika membaca itu terlalu lama, nanti akan berpengaruh kepada tulang belakang kita. Nanti akan bisa menyebabkan seperti ini, dan di sini adalah skoliosis. Nah, karena dari 1, 2, 3 gangguan tulang belakangnya ini kebanyakan dari kebiasaan duduk, maka yang benar adalah seperti ini kalau duduk. Jadi tegak ya. Jadi tidak membungkuk atau tidak terlalu ke belakang atau juga ke samping. Jadi tegak seperti ini ya, agar menghindari gangguan dari tulang belakang. Oke, paham ya? Nah, oke, sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Gangguan kifosis, lordosis, dan skoliosis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor urut ya, sudah tadi 1, 2, dan juga 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya kita beralih nomor 18. Perhatikan rangka di bawah ini. Nah, sendi peluru dan sendi engsel secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Sekarang kalau tadi kita sudah belajar tentang rangka, sekarang kita belajar tentang sendi. Di mana sendi itu apa? Sendi itu pertemuan antara dua tulang. Ada bermacam-macam pergerakan dari sendi ya. Selain sendi peluru dan sendi engsel juga ada yang lainnya. Misalnya sendi putar, sendi pelana, dan juga sendi geser. Nah, oke. Sekarang kita harus tahu dulu ya. Ini ada rangka manusia.
per nomornya itu ada sendi apa? Oke, di sini kita langsung dari yang nomor 1 ya. Nomor 1 ini merupakan pertemuan antara dari tulang atlas dan juga tulang belakang. Nah, kalau tulang atlas biasanya daerah leher ya. Jadi kalau di sini itu ada yang namanya sendi putar. Di mana sendi putar ini pergerakannya itu bisa memutar, hanya saja tidak bisa sampai 360 derajat ya. Oke, untuk yang kedua di sini dilihat ya. Nah, yang kedua ini pergerakan pada gelang bahu ya. Gelang bahu antara scapula dan juga humerus ya. Scapula kan yang sini, humerus yang sini. Nah, sendi ini di sini ada sendi yang namanya sendi peluru. Nah, sendi peluru itu gerakannya ke segala arah. Yang nomor 3 di sini ada, berarti di sini antara tulang humerus sama tulang radius atau ulna ya. Dimana di sini ada yang namanya sendi engsel. Sendi engsel itu merupakan gerakan satu arah. Jadi coba kalian gerakan lengannya, nanti kan dia akan bisa ke atas saja ya, antara humerus dan ulna dengan antara radius dan ulna dengan humerus. Humerus itu lengan atas ya. Kemudian yang nomor 4 ini, nah di sini yang ditunjuk adalah ibu jari ya. Gerak pada ibu jari itu adalah gerak pelana, di mana gerak pelana itu gerakan dua arah. Jadi ibu jari coba kalian gerakan, itu kan dia nanti bisa ke depan dan juga bisa ke belakang. Nah itu berarti kan dua arah ya, namanya sendi pelana. Nah, kemudian yang nomor 5 itu sepertinya sama dengan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 dari humerus dengan radius dan juga ulna, kalau yang nomor 5 ini dari femur dan juga ada tibia fibula, dan sendinya adalah sendi engsel ya. Jadi hanya bisa bergerak pada satu arah. Nah, kemudian yang terakhir nomor 6 ini adalah sendi geser, di mana dia hanya bisa bergeser-geser saja. Misalnya seperti radius dan juga ulnanya ya. Berarti sendi peluru dan juga sendi engsel secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Sendi peluru ditunjukkan oleh nomor 2, sendi engsel ditunjukkan pada 3 dan juga 5. Berarti sendi peluru berarti nomor 2, sendi engsel nomor 3. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Maaf ya, ini kok ada nomor 4 gitu ya, padahal ini sebenarnya E. Mohon maaf ya. Kita sekarang lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada yang namanya otot. Di sini ada otot yang ada di lengan atas ya. Aksi yang terjadi pada otot 1 dan juga 2 adalah, berarti di sini yang namanya lengan atas itu ada dua macam otot. Yang satu ini adalah otot bisep ya. Otot bisep itu berarti otot yang ada di depan. Sedangkan yang ada di belakang, yang nomor 2 ini adalah otot trisep ya. Jadi ada bisep sama ada trisep. Nah, di mana otot bisep sama trisep ini bekerjanya itu saling bertolak belakang. Jadi misalnya gini, kalau misalnya bisepnya kontraksi, nanti yang trisepnya relaksasi. Kalau nanti bisepnya relaksasi, trisepnya akan kontraksi. Nah, di sini ditunjukkan gambar otot bisep dan juga trisep ketika kita mengangkat tangan kita ke atas ya. Jadi di sini ada panahnya ke atas, berarti lengan bawah kita diangkat ke atas. Kemudian apa yang terjadi? Dilihat ya di sini ya, otot bisepnya ini nanti akan membesar dan juga akan semakin pendek daripada otot trisep. Nah, kondisi yang seperti ini disebut dengan kontraksi. Nah, kemudian untuk otot trisepnya itu sendiri dilihat di sini ya, dia akan memanjang tapi dia kecil. Kalau dia memanjang dan juga kecil, kondisi seperti ini disebut dengan relaksasi. Jadi ketika tangan kita itu diangkat, otomatis otot bisep itu akan berkontraksi dan otot trisep itu akan berelaksasi. Ini ketika tangan kita diangkat ke atas. Nanti jawabannya adalah yang B. 1 kontraksi dan otot 2 berelaksasi. Nah, ini keadaan kalau misalnya lengan bawah kita angkat ke atas ya. Jadi tangan kita
kita angkat ke atas. Apabila kita kembalikan seperti semula, lengan bawah kita langsung kita ke bawahkan seperti pada gambar ini, dilihat di sini ya. Nah, untuk otot bisepnya dia akan memanjang. Kalau dia memanjang, artinya otot bisepnya ini akan berelaksasi. Sedangkan otot tricepsnya dilihat di sini ya, dia memendek. Kalau dia memendek itu artinya berkontraksi, ya. Oke. Paham ya? Ini sebenarnya berhubungan dengan mekanisme kontraksi otot. Nanti kalau dia memendek itu berarti dia akan mendekati zona H. Zona H itu merupakan zona ketika otot kita itu berkontraksi. Oke, paham ya? Selanjutnya kita lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar tengkorak di bawah ini. Bagian os frontalis, os occipitalis, dan os temporalis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ada tulang tengkoraknya. Tulang tengkorak ini dibagi atas beberapa bagian ya. Salah satunya ada frontalis, occipitalis, os temporalis. Jadi kita harus tahu nih bagian-bagian dari tengkorak ini. Dimulai dari yang nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 itu adalah os ethmoid. Os ethmoid itu merupakan tulang tapis. Kemudian yang nomor 2 ini adalah os sphenoid. Os sphenoid ini disebut juga dengan tulang baji. Kemudian yang nomor 3 ini ya, jadi yang depan ini adalah os frontalis atau tulang dahi. Yang nomor 4 itu adalah os parietalis atau dengan tulang ubun-ubun ya. Kemudian yang nomor 5 di samping itu ada os temporalis. Os temporalis itu adalah tulang samping. Sedangkan yang keenam adalah os occipitalis, yaitu tulang kepala bagian belakang. Jadi, bagian os frontalis, os occipitalis, dan os temporalis secara berurutan ditunjukkan oleh nomor berapa? Frontalis itu nomor 3, occipitalis itu nomor 6, temporalis itu nomor 5. Berarti 3, 6, dan juga 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Oke, karena durasi videonya sudah lama ya, jadi mungkin untuk video kali ini kita hanya membahas soal-soal yang 2 bab saja ya, yaitu jaringan pada hewan dan juga sistem gerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah tulisan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.